Jiwaku haus akan Engkau. Jiwaku haus menantikanmu. Ku mau berdiam di dalam bait-Mu. Urapiku dengan urapan baru. Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di ibadah online GBI Eklesia Taman Palem. Apa kabarnya di minggu yang dahsyat ini? Saya percaya kita semua luar biasa dalam Tuhan kita, amin. Ya, hari ini kita mau bersuka cita karena kita boleh beribadah meskipun dalam online, tapi kita percaya Tuhan tetap menyertai dimanapun kita berada, amin. Mari kita mau mulai ibadah kita mau tundukkan kepala kita mau bersatu di dalam doa. Haleluya, haleluya. Bapa yang penuh kasih, terima kasih Bapa untuk kasih penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Kami boleh ada hari ini itu semua karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dan pada pagi hari ini Bapa, kami mau datang memuji dan menyembah-Mu Yesus. Baik kiranya Tuhan, Kau sucikan, kuduskan, layakan kami Bapa. Biar dimanapun kami berada, Engkau yang urapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Dan biarlah setiap pujian dan penyembahan kami berbau harum di hadapan-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Dan semua untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berkati ibadah kami pada pagi hari ini. Dari awal, pertengahan, sampai akhir. Biar Engkau yang beracara, Engkau yang memberkati kami semua pada ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Ini kami Tuhan anak-anak-Mu, kami mau datang memuji dan menyembah-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Mari kita mau memuji Tuhan, kita mau naikkan pujian kita mau bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita semua bertepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Sama-sama kita katakan, Tuhanlah kekuatan dan nasluku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Yeay, haleluya. Mau lebih sungguh lagi nyatakan pujian ini, amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, yes Tuhan, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Katakan, ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Yeay, haleluya. Kita semua percaya Tuhan kita hebat, Dia dahsyat, amin. Haleluya. Mari dengan sukacita kita mau arahkan hati kita kepada Tuhan. Yes, haleluya. Mari dengan segenap hatimu kita mau arahkan hati kita
Kamu nyatakan dengan iman kita. Kamu katakan, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Lebih sungguh lagi, Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. 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 Kita semua bersuka cita, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Saya percaya Tuhan begitu senang ketika kita selalu bersyukur kepada Tuhan kita. Amin. Haleluya, haleluya. Mari kita mau arahkan hati kita kepada Tuhan kembali. Kita mau bawa pujian dan penyembahan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Mari kita mau teduhkan hati kita. Mari kita mau bawa kerinduan kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saya haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu, yes Tuhan. Menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Bersama-sama kita mau nyatakan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari jemaat Tuhan, kita mau nyatakan kepada Tuhan, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu.
hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi darimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Yes Tuhan, biar Kau bawa kami lebih dekat lagi dalam kasih-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biar kami senantiasa dekat kepada-Mu Tuhan. Makasih Bapa. Mari kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau arahkan hati kita kepada Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Hanya Engkau Tuhan, satu-satunya jawaban dalam hidup kami. Hanya Engkau Yesus, harapan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama
Yesus, hanya nama Yesus berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus berikan ku kepastian. Haleluya. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus berikan ku kepastian. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama oh hanya nama Yesus, hanya nama Yesus berikan ku kepastian. Hanya nama Yesus, hanya nama oh Yesus, hanya nama Yesus berikan ku kepastian. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya Yesus. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Saat ini kita kembali melakukan ibadah online. Kita percaya kita sebagai anak Tuhan bahwa saat ini tidak masalah kita juga untuk bisa bersekutu bersama-sama di dalam kemajuan teknologi yang sudah kita miliki. Firman Tuhan berkata bahwa tubuhmu adalah bait Allah, roh Allah ada di dalam bait Allah. Kita percaya tidak mengurangi kuasa Tuhan dan hadirat Tuhan dan sukacita di saat kita datang kepada Tuhan di dalam doa, kerinduan, dan penyembahan. Karena kita
memiliki Allah yang tidak pernah terbatas di dalam ruang dan waktu. Puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam sorga, terima kasih Bapa. Kami bersyukur kembali di dalam ibadah kami pada saat ini. Sekalipun kami masing-masing ada di tempat yang berbeda-beda, tetapi roh kami Tuhan saat ini datang di dalam hadirat-Mu, merindukan hadirat-Mu Tuhan, merindukan kekuatan yang baru, merindukan sukacita yang baru di dalam Tuhan. Bungkus kami dalam kuat kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah kami. Berkati kami Tuhan sebagai jemaat di Taman Falem. Kami percaya Engkau yang sudah memulainya, Engkau juga bekerja membangunnya dan akan menyempurnakannya Tuhan sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa, kami tahu, kami percaya tidak ada satupun rencana-Mu yang gagal. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Pada tahun ini, 2 minggu yang kemarin pada permulaan tahun, Bapak Gembala kita sudah memberikan tema untuk tahun 2021, yaitu ku terima kemenangan darimu. Artinya kita sebagai jemaat di Taman Falem menerima kemenangan daripada Tuhan. Kita percaya ini adalah rencana Tuhan bagi setiap orang yang percaya. Agar setiap orang yang percaya itu memperoleh kemenangan demi kemenangan. Karena kemenangan itu diberikan oleh Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi namanya suatu kemenangan. Firman Tuhan berkata, kita harus mengerjakan keselamatan kita. Keselamatan adalah kemenangan. Kemenangan itu harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita, saudaraku. Saat ini adalah saat ketidakpastian, saudaraku. Kita menduga tahun 2021 corona akan semakin menurun. Tetapi kenyataannya corona semakin meningkat, terutama di kota Jakarta. Sehingga kita pada pagi hari ini melakukan ibadah online. Sekalipun kita mengalami permasalahan yang banyak seperti ini, tetapi firman Tuhan berkata, kita lebih daripada pemenang. Karena apa saudaraku? Karena Tuhan yang menjadi kemenangan kita. Orang-orang percaya sering disebut oleh Tuhan anak-anak kerajaan. Kerajaan berbicara tentang pemerintahan. Pemerintahan berbicara tentang pendelegasian. Ataupun mandat yang diberikan oleh pimpinan kepada bawahan untuk melakukan tugas. Itu berarti ada kuasa. Ada wibawa yang diberikan oleh Tuhan bagi setiap anak-anaknya. Wibawa ini bisa dihidupi dan dilakukan. Wibawa untuk apa? Wibawa untuk mengalahkan semua hal yang menghambat perjalanan hidup kita di dalam Tuhan. Misalnya kebodohan. Misalnya juga ikatan-ikatan dosa. Kelemahan-kelemahan daging. Bahkan kuasa-kuasa dunia ini ataupun ikatan dunia ini. Tuhan berjanji dan Tuhan memberikan kepada kita kuasa untuk bisa mengikat semua itu, untuk bisa mengalahkan semua itu.
Suatu saat ada satu cerita, saudaraku. Bagaimana kuasa ini bekerja. Bukan setiap orang namanya Kristen memiliki kuasa. Tetapi ada syarat ataupun ada cara. Sehingga kuasa itu bekerja di dalam setiap kehidupan orang percaya. Ceritanya begini. Waktu Paulus melayani di kota Efesus. Di kota Efesus ada seorang terkenal namanya Skewa. Skewa ini pekerjaannya adalah seorang dukun. Seorang ahli nujum. Banyak orang datang kepada dia untuk menanyakan nasib. Setelah Skewa melihat pelayanan Paulus di kota Efesus, dia heran. Orang-orang yang kerasukan setan terlepas, orang-orang yang sakit disembuhkan. Sehingga satu keluarga Skewa bertobat datang kepada Tuhan, menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Anak-anak Skewa heran melihat perbuatan Tuhan. Mereka mau mempraktekkan nama Yesus itu berkuasa, saudaraku. Suatu saat ada orang yang kerasukan. Maka anak-anak Skewa datang melihat orang yang kerasukan tersebut. Dia coba mengatakan di dalam nama Yesus Kristus. Justru orang yang kerasukan itu mengamuk. Dikatakan firman Tuhan, dia mau menyerang anak-anak Skewa. Apa yang dikatakan oleh orang yang kerasukan itu? Yesus aku kenal. Paulus aku kenal. Kamu siapa? Artinya apa? Di alam roh, saudaraku yang kekasih, anak-anak Skewa tidak ada kuasa, tidak ada mandat daripada Tuhan. Sekalipun mereka sudah bertobat, sudah tahu nama Yesus, tetapi mereka belum di dalam Tuhan. Mereka tidak punya kuasa. Kita biarlah menjadi orang percaya yang punya kuasa. Puji Tuhan, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita untuk bisa menjadi orang-orang yang memiliki mandat ataupun kuasa yang daripada Tuhan, agar kita bisa memiliki kemenangan itu dan membawa kemenangan itu kepada orang lain. Ada suatu peristiwa di mana Yesus dan murid-muridnya suatu saat mereka berbincang-bincang siapa yang terbesar di antara mereka. Yaitu yang ditulis di dalam Injil, saudaraku, Matius pasal 18 ayat 1 sampai 4. Di sana dikatakan, pada waktu itu datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Puji Tuhan, saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Ini adalah suatu pembicaraan antara Yesus dengan murid-muridnya. Murid-murid sudah mengenal Yesus. Murid-murid sudah mengenal firman. Murid-murid sudah bersama-sama dengan Yesus. Tetapi Yesus berkata, kamu harus bertobat. Bertobat dari pemikiran-pemikiran yang lama. Menerima suatu pemikiran yang baru di dalam Tuhan, yaitu berbicara tentang Injil Kerajaan. Dari sini kebenaran ini saya ambil satu tema, saudaraku.
sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, untuk bisa menerima kemenangan datang daripada Tuhan dan membawa kemenangan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan membawa kemenangan itu kepada orang-orang lain. Kita harus memiliki hati seperti anak kecil. Yesus tidak berkata, siapa yang terbesar di antara kamu? Setelah dia lama menjadi orang yang mengikut Tuhan. Tidak, saudaraku. Pengiringan kita kepada Tuhan tidak diukur karena waktu. Yesus tidak berkata, siapa yang terbesar di antara kamu kalau dia mau memberikan nyawanya? Tidak seperti itu. Yesus berkata, siapa yang terbesar di antara kamu, hendaklah dia menjadi seperti anak kecil. Puji Tuhan. Sebagai anak kecil, saudara yang kekasih, hal yang pertama yang harus kita pelajari yang kata miliki kebenaran adalah kita harus memastikan bahwa Allah ada di dalam hidup kita. Kita bertemu, kita berada bersama-sama dengan Tuhan. Seorang anak kecil, kalau dia bangun pagi, siapa yang dicari? Handphone, minum susu, atau makanan? Tidak, saudaraku. Seorang anak kecil pagi-pagi, mungkin kita bilang anak kecil ini balita lah, di bawah 5 tahun. Kalau sudah di atas 5 tahun mungkin sudah banyak pemikiran-pemikiran lain. Ya. Berbicara di sini tentang anak kecil. Dia mencari mama ataupun papanya. Setelah dia lihat kiri, dia lihat kanan, mamanya ada. Dia tenang. Baru yang lain. Berapa banyak kita sebagai orang percaya pada saat ini. Bangun pagi, apa yang kita cari? Mungkin handphone. Seorang anak kecil pasti dia mencari dahulu orang tuanya. Setelah bertemu dengan orang tuanya, maka dia berbicara kepada orang tuanya. Bukankah doa sebagaimana kita tahu berbicara kepada Allah dan Allah berbicara kepada kita? Artinya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita mencari wajah Tuhan terlebih dahulu. Saya percaya di saat kita mencari wajah Tuhan, maka kerinduan itu kita bawa kepada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan hadir di dalam hidup kita, saudaraku. Saat itu baru kita mulai berbicara kepada Tuhan. Maka kita bisa katakan apa yang menjadi kerinduan kita kepada Tuhan. Berapa banyak kita di saat kita berdoa langsung ngomong aja begitu seperti itu. Tidak yakin kita bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kita tidak merasakan kedekatan dengan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, ini sangat penting di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Di dalam Mazmur pasal yang ke-42, dikatakan di sana ayat 2, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Ini adalah suatu kerinduan yang dimiliki oleh Daud. Bertemu dengan Allah. Seperti rusa merindukan sungai. Seekor rusa, kalau dia belum menemukan sungai, dia akan tetap berlari dan berlari dan berlari dan mencari dan mencari dan mencari. Di saat dia menemukan sungai itu, maka dia mengalami ketenangan jiwa. Apa yang dicari dia temukannya.
Saya percaya firman Tuhan berkata, carilah Tuhan sewaktu dia masih bisa ditemuin pada saat ini. Tuhan tidak pernah terbatas di dalam hidup kita. Di saat masa pandemi seperti ini juga, kita perlu tahu, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Tuhan ada bersama-sama dengan kita, saudaraku. Hal yang pertama yang harus kita perhatikan di sini adalah kita harus mencari wajah Tuhan. Kita pastikan kehadiran Tuhan di dalam hati kita. Karena Roh Allah ada di sini. Baru kita melakukan aktivitas yang lain sama seperti anak kecil, saudaraku yang kekasih. Kelekatan dengan Tuhan itulah sumber di dalam kekuatan kita. Itulah sebabnya Yesus berkata, kalau kamu tidak seperti anak kecil ini, kamu tidak masuk dalam kerajaan surga. Kenapa saudaraku yang kekasih dalam Tuhan? Karena Yesus tahu kita ini siapa. Adalah manusia yang berdosa, yang rentan akan penyesatan, saudaraku yang kekasih. Tapi di saat hati kita ada hadirat Tuhan. Saya percaya bagi orang yang sudah menemukan hadirat Tuhan dan hati Tuhan, maka ada kasih dan ada kerendahan hati di dalam diri orang tersebut. Dan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sering kita juga tertipu dengan keadaan dunia ini karena kesibukan kita sehari-hari. Tapi Tuhan mau seperti anak kecil, saudara yang kekasih. Mau melekat terus dengan orang tuanya. Mau melekat terus dengan bapaknya. Mau melekat terus dengan orang-orang yang dikasihinya. Sehingga papanya yang tampil membela orang tersebut, anak tersebut. Kita tidak punya kuasa. Kasih kita terbatas. Kasih kita bisa pilih-pilih kasih dan sebagainya. Kita rentan akan tinggi hati dan kesombongan. Karena kita masih hidup di dalam daging ini. Tetapi kedekatan kita dengan Tuhanlah yang membuat kita bisa bersuka cita. Bisa menang mengatasi semua segala kelemahan-kelemahan tersebut. Orang-orang yang berjalan dengan Tuhanlah yang memiliki suatu pengalaman seperti ini. Ada rasa di mana kita ditinggalkan. Ada rasa di mana kita dekat dengan Tuhan. Di saat kita ditinggalkan, mungkin kita akan introspeksi diri apa yang sudah kita lakukan di hadapan Tuhan. Mungkin perkataan kita menyinggung perasaan orang lain. Mungkin pikiran kita memikirkan sesuatu yang berdosa sehingga hati kita kosong, saudaraku yang kekasih. Di saat kita menyadari hal seperti itu, maka kita datang kepada Tuhan. Kita minta ampun di hadapan Tuhan. Di dalam hati kita menyembah. Kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Saya, saudaraku yang kekasih, sering di dalam perjalanan. Saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, saya belajar untuk diri saya sendiri, saudaraku. Biasa di dalam kehidupan kita sehari-hari, ada orang harus dia punya waktu berdoa berjam-jam. Saya percaya itu karena dibiasakan. Tapi bagi saya, di saat saya mempersiapkan renungan, saya tidak bisa diam, saudaraku. Justru saya waktu bawa mobil, saya bisa berimajinasi, saya kontrol hati saya kembali melalui apa yang saya lihat mempengaruhi saya. Di saat seperti itu saya menyadari, saya sering hanyut juga di dalam pemikiran-pemikiran apa yang dia lihat. Tapi ada kontrol kembali, saudaraku yang kekasih. Saya diingatkan kembali, bagaimana kita menyikapi apa yang ada di dalam dunia ini. Kalau tidak ada Tuhan hadir di dalam hati kita, kita akan hanyut oleh keadaan dunia ini. Tetapi mari kita belajar seperti anak kecil. Hal yang pertama di dalam hidup ini adalah kita pastikan Tuhan hadir di dalam hidup kita. Ataupun roh kita melekat dengan Roh Kudus.
ada hadirat Tuhan. Itu pengalaman yang sungguh indah luar biasa. 2 minggu kemarin saya bertemu dengan seseorang. Dia datang dari luar kota, dari tempat yang jauh. Menemui pacarnya, saudaraku yang kekasih, ada di Pulau Jawa. Nah, di dalam mobil saya berbicara dengan dia, ngobrol-ngobrol. Dia bertanya, "Bapak orang Kristen?" "Ya, saya orang Kristen." "Bapak juga?" "Oh, jangan panggil saya Bapak, saya masih muda." "Oh ya." Dipanggil dia kakak. "Ya." "Di gereja mana, Pak?" "Di gereja GBI." Ya, dia bilang, "Kakak di gereja mana?" "GBI juga." "Oh ya, puji Tuhan." "Jadi kakak datang ke Pulau Jawa ngapain?" "Saya mau bertemu dengan pacar saya." "Ya, puji Tuhan. Anak muda ketemu pacar, asik dong." Ya. Kita ngobrol-ngobrol, saudaraku. Di dalam mobil, "Bisa merokok ya, Pak?" "Gak bisa merokok nih, tunggu aja lah sampai di rest area," saya bilang, ya kan. Soalnya paling itu tuh kalau merokok itu, perokok pasif itu katanya lebih berbahaya. Soalnya saya gak ngerokok, saya bilang. "Oh iya ya, maaf ya Pak," katanya. Dalam hati saya, oh katanya dia orang Kristen, tapi omongannya juga masih ngaur merokok seperti itu. Ya udahlah, pasti pelan-pelan dilayani, saudaraku. Pendek cerita, saudaraku yang kekasih, kami bertemu di rest area. Nah, pendek cerita saya bilang sama dia, sebagai orang Kristen harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Oh ya, dia cerita dia bertobat di penjara, saudaraku, karena masalah ekonomi. Dia kasih tahu ke saya semua foto-foto waktu dia di penjara. Sepertinya bukan penjara, tetapi sepertinya hotel atau losemen, saudaraku. Ada TV dan lain segala macam. Dia tanya kepada saya, "Kalau gitu, kalau mengalami perjumpaan dengan Tuhan harus punya penglihatan dong." Saya bilang, cara Tuhan itu berbeda kepada seseorang. Ada yang berupa penglihatan, tetapi kita kembali kepada firman Tuhan. "Bukankah kamu sudah dibaptis?" "Ya sudah dibaptis saya Pak di penjara." Ya. Sebelum dibaptis kan harus terima Yesus. Terima Yesus itu di dalam hati. Berarti harus ada perjumpaan dengan Tuhan. Di saat kita berdoa ada rasa yang baru. Ada kehidupan yang baru. Puji Tuhan, saudara aku yang kekasih. Saya layani di sana pada saat itu. Dan dia senang sekali dan saya antar sampai ke tempat. Artinya di sini adalah sebagai anak Tuhan kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi lepas pribadi. Dan perjumpaan dengan Tuhan ini yang harus kita hidupi hari demi hari, waktu demi waktu, detik demi detik. Di saat kita lupa, kita harus ingat kembali Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan yang menjadi kekuatan kita sehingga kita bisa kuat dan bisa menang mengatasi berbagai macam masalah-masalah yang kita hadapi, saudaraku yang kekasih. Hal yang kedua, kita belajar dari seorang anak kecil untuk memiliki hati seperti anak kecil, saudaraku yang kekasih. Seorang anak kecil memastikan bahwa rasa amannya ada bersama-sama dengan orang tuanya. Demikian juga kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita harus pastikan bahwa rasa aman kita ada di dalam Yesus Kristus. Kenapa, saudaraku yang kekasih? Harus ke dalam Yesus Kristus. Bukan berarti rasa aman di dunia ini tidak perlu. Perlu, saudaraku yang kekasih. Karena kita masih memerlukan uang. Karena kita masih memerlukan mobil untuk transportasi. Karena kita masih memerlukan yang lain. Tetapi kita harus ingat bahwa rasa aman itu semua adalah semu. Semu dalam arti semua rasa aman itu akan berubah oleh keadaan. Akan lekang oleh waktu. Dan sejarah sudah membuktikan, saudaraku yang kekasih.
Kalau kita meletakkan rasa aman kita di dalam Yesus Kristus sebagaimana murid-muridnya bersama-sama dengan Yesus. Ada angin topan yang datang untuk menerpa perahu mereka. Di sana ada Yesus, maka Yesus menghardik angin topan itu. Yesus membuktikan di saat mereka bersama-sama dengan orang-orang banyak. Mereka lapar di saat mereka datang meninggalkan tempat mereka, datang ke bukit untuk mendengarkan Yesus mengajar mereka. Firman Tuhan berkata bahwa mereka dalam keadaan lapar. Kita lihat mujizat dilakukan oleh Yesus dengan makan 5.000 orang, saudaraku. Di situ membuktikan bahwa di saat kita bersama-sama dengan Yesus, Yesus tidak akan membiarkan kita sampai kelaparan. Yesus tidak membiarkan kita sampai binasa, saudaraku yang kekasih. Kenapa? Karena Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Itulah sebabnya Yesus adalah rasa aman kita yang sejati, saudaraku. Keadaan akan berubah. Waktu akan membuktikan, saudaraku yang kekasih. Kalau kita meletakkan rasa aman kita di dalam Tuhan, pasti akan indah pada waktunya. Di dunia ini, rasa aman itu semu, saudaraku. Sekali lagi saya katakan, hanya di dalam Tuhan ada kepastian, ada rasa aman yang sejati. Ada suatu cerita, saudaraku yang kekasih, tentang rasa aman. Pada tahun 1800-an, saudaraku, ada seorang namanya Horatio G. Spafford. Pada tahun 1873. Dia mengarang suatu lagu yang sangat boleh dikatakan inspirasi sekali. Sejak tahun 1800 sampai saat ini, lagu ini banyak menginspirasi orang-orang percaya maupun orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Yaitu lagu yang berjudul It's Well With My Soul. Amanlah jiwaku bersamamu. Lagu ini diciptakan dari perjalanan hidup daripada Horatio, saudaraku. Horatio ini adalah seorang pengacara yang sukses dan seorang pengembang properti yang luar biasa yang sukses di Amerika, yaitu di kota Chicago. Horatio ini punya 5 orang anak, 1 laki-laki dan 4 perempuan. Beranjak dewasa, anak laki-lakinya ini mengalami panas yang tinggi atau demam yang tinggi. Dan anak laki-lakinya ini meninggal, tinggallah 4 putrinya, saudaraku. Pada tahun 1871 terjadilah kebakaran di kota Chicago. Kebakaran yang sangat hebat pada saat itu. Seluruh aset yang dimiliki oleh Horatio habis. Dia kembali tidak memiliki apa-apa. Padahal dia adalah seorang yang aktif di dalam pekerjaan Tuhan. Banyak menolong pekerjaan Tuhan. Dia adalah seorang pengerja di ladang Tuhan. Kok bisa seperti itu? Akan tetapi, hamba Tuhan ini tidak meletakkan rasa amannya di dalam harta tersebut. Suatu saat ada seorang hamba Tuhan namanya El Modi
mengadakan penginjilan ke Inggris dari Amerika. Karena Horatio ini adalah seorang pengerja Tuhan yang cinta Tuhan. Untuk menghilangkan rasa kecewanya mungkin gara-gara semua hartanya sudah habis. Maka dia dengan keluarga berangkat bersama-sama dengan hamba Tuhan Elmodi ini ke Inggris untuk mengadakan pelayanan di sana. Tiba waktunya mereka berangkat, ada suatu panggilan kepada Horatio agar dia menyusul berangkat ke Inggris. Maka berangkatlah istrinya dan keempat putrinya, saudaraku. Pada saat itu belum ada pesawat terbang. Mereka harus naik kapal laut. Dan kapal laut juga itu kapal uap pada tahun 1800-an. Di tengah jalan, di tengah laut, kapalnya itu bertabrakan dengan kapal yang lain. Sehingga karam. Yang bisa hidup, yang bisa selamat cuman istrinya Horatio. Dan ada juga yang lain. Artinya anaknya yang keempat tadi, anak perempuannya itu mati semua. Pada saat itu belum ada kabar seperti telegram, telepon dan segala macam. Karena kapal ini akan berangkat dari Amerika ke Inggris, butuh waktu yang lama. Horatio menyusul kembali ke Inggris. Dia tahu, dia dapat kabar bahwa anak-anaknya meninggal semua. Tinggal sama istrinya, saudaraku. Apa yang terjadi? Horatio menguatkan istrinya. Mereka tetap melayani Tuhan di sana. Di saat mereka kembali ke Amerika, mereka melewati jalur kapal tersebut. Maka orang-orang menunjukkan kepada Horatio, disinilah anak dan istrimu. Kapalnya tabrakan. Puji Tuhan, di saat seperti itulah dia menciptakan syair lagu ini. Amanlah, amanlah jiwaku. Setelah mereka sampai di Amerika kembali, mereka melayani Tuhan. Dan mereka dikaruniakan Tuhan seorang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan yang cantik. Tetapi anak laki-laki setelah beranjak kepada dewasa meninggal kembali, saudaraku. Ini adalah suatu pukulan. Dan tragisnya adalah gereja di mana dia bernaung pada saat itu tidak menerima dia di dalam gereja. Kenapa? Gereja heran. Kok bertubi-tubi apa yang dilakukan oleh Horatio? Bertubi-tubi tantangan yang datang di dalam hidupnya. Sepertinya gereja di mana dia berjemaat pada saat itu menuduh dia mungkin melakukan penipuan dan lain sebagainya atau menghakiminya. Maka akhirnya mereka kembali keluar dari Amerika. Mereka membeli tanah di Yerusalem di Israel. Maka di sana mereka tinggal bersama dengan putrinya dan istrinya. Mereka membuat suatu yayasan amal di sana. Dan anaknya Horatio menulis suatu buku perjalanan hidup daripada hambanya itu. Sehingga buku itu mendapat penghargaan Nobel pada saat itu, saudaraku yang kekasih. Nah, inilah suatu peristiwa. Kadang di dalam hidup kita di dunia ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Keadaan akan silih berganti. Mungkin saudara saat ini sehat. Kita tidak tahu besok seperti apa. Saat ini mungkin kita masih makan yang cukup. Masih makan di restoran. Masih bisa bercandaria.
besok kita tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi bagi orang yang meletakkan rasa aman di dalam Tuhan, pasti akan mengalami kemenangan. Sama seperti hambanya Horatio. Saya akan nyanyikan suatu pujian ini, saudaraku yang kekasih. It is well with my soul. Bila damai mengiring jalan hidupku, rasa aman di hatiku, dan kesusahan menimpaku, telah Kau ajarku mengingat firman-Mu. Nyamanlah jiwaku, nyamanlah, nyamanlah jiwaku, dalam pergumulan dan pencobaan. Kristus memberikan jaminan dan mempedulikan kepapaanku. Darahnya membasuh jiwaku. Nyamanlah jiwaku, nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Tuhan, lekaskanlah harinya tiba, iman pun akan tampaklah, dan sangkakala pun akan berbunyi. Tuhan akan turun ke bumi. Amanlah jiwaku, nyamanlah, nyamanlah jiwaku, nyamanlah jiwaku, nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Haleluya. Yang ketiga, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, seorang anak, dia merasa cukup di saat dia bersama-sama dengan ayah ataupun mamanya, saudaraku. Seorang anak kecil dikasih baju baru, senang. Dikasih mainan, senang. Tetapi dia percaya ayahnya akan menyediakan apa yang terbaik di dalam dia. Kita tahu, saudaraku, kalau kita masih bisa hidup sampai saat ini, saya percaya itu karena kasih karunia Tuhan. Firman Tuhan berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ada kebutuhan jasmani, ada kebutuhan rohani. Seorang anak kecil, dia tidak khawatir tentang apa yang dia makan. Seorang anak kecil tidak pernah khawatir tentang apa yang dia pakai. Hanya dia percaya papanya, orang tuanya akan menyediakan
apa yang terbaik bagi seorang anak. Dan kita percaya seorang papa yang baik pasti memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Firman Tuhan berkata, tidak mungkin seorang anak meminta roti dikasih ular sama papanya. Pasti itu tidak benar. Pasti seorang ayah yang baik, seorang bapa yang baik pasti tahu memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Kita punya bapa yang hidup. Kita punya bapa yang luar biasa. Firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang peduli. Sebelum kita lahir di dunia ini, Dia sudah mengenal kita. Dia tahu siapa kita, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Kita harus percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Firman Tuhan berkata, janganlah khawatir tentang hidupmu, apa yang kau makan, minum, dan pakai. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita dan saudara butuhkan di dalam hidup ini. Yesus berkata, aku datang supaya kamu memilikinya dan memiliki dalam segala kelimpahan. Pertanyaannya, apakah kita meletakkan rasa cukup kita kepada Tuhan Yesus? Di dunia ini, orang tidak pernah merasa cukup. Tetapi bagi orang-orang yang meletakkan dasar kecukupannya di dalam Tuhan, ada ucapan syukur kepada Tuhan. Tuhan selalu memberikan yang terbaik dari apa yang kita pikirkan, saudara yang kekasih. Kita tidak perlu takut tentang keadaan yang datang pada saat ini. Kita percaya Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kita. Dia akan melakukannya bagi kita, saudaraku. Efesus pasal 3 ayat 20 berkata, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kesimpulannya, saudara yang kekasih, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus memiliki hati seperti seorang anak, agar kemenangan itu menjadi milik kita, dan kemenangan itu kita hidupi dan bisa kita bagi kepada orang lain. Yang pertama, pastikan bahwa ada hadirat Tuhan, ada pertemuan kita, perjumpaan kita, kita merasakan Tuhan hadir di dalam hati kita. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita letakkan rasa aman kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam dunia ini, kalau rasa aman kita letakkan di dalam Tuhan, akan indah pada waktunya. Yang ketiga adalah, mari kita letakkan kecukupan kita hanya di dalam Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan yang sanggup melakukan yang tidak ada menjadi ada, yang sanggup memelihara di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai untuk membicara kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Tuhan mengurapi kami semua untuk kami memiliki hati seperti anak kecil Tuhan, agar kami memiliki kerajaan surga. Terima kasih Bapa,
Nyatakan kemuliaan-Mu, urapi setiap hati kami Bapa, sehingga firman Tuhan ini dapat membawa kami lebih lagi Tuhan untuk berkemenangan di dalam Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom, puji Tuhan. Kita sudah sama-sama menerima kebenaran firman Tuhan. Kita diberkati oleh firman Tuhan yang penuh kuasa. Terima kasih kepada Bapak Pangabean yang sudah menjadi berkat bagi seluruh jemaat GBI Eklesia Taman Palem yang menyaksikan online, ibadah online ini. Kami bersyukur ya Tuhan. Saudara-saudara, saya ingin sampaikan bahwa kita akan kembali di dalam ibadah online. Jadi kita tidak mengadakan pertemuan di gereja sementara ini selama masih PSBB ketat. Karena ini himbauan dari Pemda setempat ya, dari kelurahan, dari RT, RW. Jadi mari kita sama-sama mengikuti apa yang menjadi saran dan himbauan daripada RT atau kelurahan atau dari Pemda setempat. Kiranya Tuhan memberkati apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Dan saya sangat berharap supaya kita bersama-sama berdoa supaya pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dan kita boleh kembali normal seperti biasanya beribadah di gereja bersama-sama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mari kita akhiri ibadah kita. Kita naikkan pujian, Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami naikkan syukur kami ya Tuhan. Terima kasih Kau telah pimpin ibadah online kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan sampai pada akhir. Kami bersyukur ya Tuhan, kami diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Pesan daripada firman Tuhan, biarlah kami menjadi anak yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Anak yang tahu dan mengenal Bapaknya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Bapa yang ajaib, Bapa yang luar biasa, Bapa yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur ya Tuhan. Biarlah setiap firman yang sudah kami dengar, Tuhan meteraikan di dalam setiap loh hati kami, dan jadikan kami pelaku daripada kebenaran firman-Mu ya Tuhan, melalui kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk mengaplikasikannya di dalam hidup kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan berkati ya Tuhan seluruh pengurus aktivis jemaat Tuhan GBI Eklesia Taman Palem ya Tuhan, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Oh, yang sedang menyaksikan ya Tuhan ibadah online ini Tuhan. Tuhan berkati. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang keterikatan Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berbagai macam masalah persoalan hidup yang menghimpit, Tuhan tolong, Tuhan bela, Tuhan beri kekuatan, beri jalan keluar dan beri kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara Indonesia yang kami cintai ini Tuhan. Berbagai macam masalah persoalan terjadi. Oh Tuhan, tolong Tuhan. Biarlah Tuhan
segala apa yang terjadi, baik itu bencana alam di Sulawesi Barat ya Tuhan, biarlah Tuhan tolong ya Tuhan. Oh, beri kekuatan kepada mereka, beri penghiburan kepada mereka Tuhan, tolong semuanya Tuhan. Oh, biarlah mereka semua ya Tuhan yang sedang mengalami ini Tuhan, boleh dikuatkan ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kami berdoa ya Tuhan untuk para pemimpin negara ini, mulai dari presiden sampai jajaran yang paling yang bawah ya Tuhan. Tuhan pakai, Tuhan yang sudah memilih. Oh Tuhan, berikan Tuhan hati yang takut akan Engkau Tuhan. Mereka menjalankan negara ini dengan penuh cinta akan tanah air dan bangsa ya Tuhan, sehingga negara Indonesia dan bangsa Indonesia ini boleh menjadi bangsa yang menjadi terang, menjadi contoh, menjadi teladan bagi negara-negara lain ya Tuhan. Tuhan juga tolong ya Tuhan, pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau yang berkuasa, Engkau yang berdaulat, Engkau yang mampu ya Tuhan, sanggup ya Tuhan, menghalau semua ya Tuhan, apa yang menjadi pandemi COVID-19 ini Tuhan, segala macam virus penyakit apapun Tuhan. Oh, singkirkan, jauhkan daripada kami, bangsa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Sekarang saudara-saudara, tengadahkan hatimu kepada Tuhan dan angkat tanganmu untuk menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah saudara-saudara, diberkatilah keluargamu, menjadi keluarga yang berkemenangan, bersaksi, berbahagia, utuh dan harmonis. Diberkatilah usaha, pekerjaan, toko karir, bisnis daganganmu, dibuat berhasil, sukses, beruntung, tetap naik, bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Diberkatilah kesehatanmu, studimu, pelayananmu, pertumbuhan rohanimu. Bawalah seluruh berkat dari Allah Bapa di dalam surga. Berkat kasih sayang, bimbingan, rahmat, pertolongan, pembelaan, damai, sejahtera, sukacita, perlindungan daripada kuat kuasa Roh Kudus serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus senantiasa menyertai saudara-saudara mulai sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin.